warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terkhusus kepada siswa Teknik Alat Berat SMK Negeri 2 Dumai dan kepada alumni Teknik Alat Berat SMK Negeri 2 Dumai. Oke, pada siang hari ini alhamdulillah kita kedatangan unit baru. Ini ada unit forklift Toyota, merupakan hibah dari PT Trakindo Utama, dan kita keluarga besar Teknik Alat Berat SMK Negeri 2 Dumai mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Trakindo yang telah menghibahkan unit forklift ini kepada kita bersama. Mudah-mudahan kedepannya unit ini bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran. Oke, pada siang hari ini kita akan coba review Toyota forklift ini. Apa sih atau bagaimana sih spesifikasinya, bagaimana kondisinya. Sekarang mau kita kulik-kulik sedikit gitu. Oke, Toyota forklift ini dia modelnya 60 FDN 6 FDN 30. Jadi dia kodenya 6 FDN 30. Dia mengusung engine Toyota 1DZ. Jadi dia ini bukan basisnya bukan Caterpillar, tapi dia dari Toyota. Engine-nya, dapur pacunya dia menggunakan Toyota 1DZ. Oke, untuk tahapan pertama kita kenalkan dulu komponen-komponennya. Mulai dari depan. Dari depan dia ada fork, ini yang kuning ini. Ada dua buah fork yang nantinya dia fungsinya untuk tempat benda yang akan diangkat. Jadi forklift ini fungsinya lebih di area pergudangan untuk mengangkat benda-benda dan kemana mau dipindahkan. Jadi disinilah benda yang bebannya nanti di sini di atas fork ini. Kemudian geser ke belakang komponen ini namanya carriage. Jadi nanti benda atau beban yang sudah diangkat lalu disandarkan ke carriage supaya lebih aman. Nah, selanjutnya di sini dia menggunakan lift chain, bisa dilihat dari depan. Di sini bisa dilihat. Dia menggunakan lift chain, menggunakan rantai. Karena sistem angkatnya dia menggunakan hidrolik. Nah, di sini di belakangnya ada dua silinder hidrolik di belakang lift chainnya. Jadi kalau hidrolik ini dia mengangkat ke atas. Agar forknya bisa naik ke atas, maka dibantu oleh lift chain. Jadi ketika silinder hidroliknya naik ke atas, maka lift chainnya juga akan tertarik ke atas. Jadi dia akan menarik beban. Oke, itu lift chain. Selanjutnya di belakang bisa kita lihat dari sini. Ini ada yang sudah kita singgung tadi. Dua buah silinder hidrolik. Jadi tipenya, kalau ilmu hidroliknya ini tipenya double acting. Jadi ada dari atas, di bawah juga bisa. Gitu. Ada dua silinder hidrolik di bagian belakang untuk mengangkat atau proses kerja lifting. Lalu ada di bagian belakangnya lagi juga ada dua silinder hidrolik double acting juga yang fungsinya untuk melakukan proses kerja till, baik itu till in maupun dia till out. Nanti pada proses pengerjaannya kita gambarkan juga bagaimana proses till in, till out, dan lifting. Oke, geser ke belakang. Di sini dapat kita lihat di sini ada mirror, kaca spion lah bagi operator untuk melihat kondisi di belakang. Oke, kita lihat. Oke, ini di atas kepala kita sekarang ada yang namanya overhead guard. Jadi overhead guard ini fungsinya untuk melindungi operator. Jadi ketika operator mengangkat beban yang tinggi, jadi ada kemungkinan beban itu akan jatuh ke belakang karena unit bergerak ke depan. Jadi gaya akan geser ke belakang. Jadi ada kemungkinan beban akan jatuh ke arah operator. Nah, inilah fungsinya overhead guard supaya operatornya tidak tertimpa oleh beban.
Jadi ini kuat sekali, dia bisa menahan beban yang jatuh ke arah operator. Intinya ini gunanya untuk keselamatan. Lalu di sini juga ada lampu-lampu. Jadi untuk bekerja di area yang gelap atau di malam hari yang intensitas cahaya yang kurang, ini bisa membantu sekali. Lampu kepala. Oke, geser kita ke belakang. Di belakang di sini ada yang namanya counterweight atau balance. Jadi ini kalau yang kita punya ini, yang Toyota 6FDN ini, dia kapasitasnya ini 3000 kilo atau 3 ton. Dia kapasitasnya 3 ton. Jadi kalau kita sebagai operator nanti harus kenal nih berapa maksimal counterweight-nya atau balance-nya, agar beban yang kita angkat itu tidak melebihi spesifikasi. Jadi kalau sekarang kita mengangkat beban yang beratnya 5 ton, wah ini akan unit kita akan condong ke depan. Jadi bisa dia terjungkit ke depan karena penyeimbang ini lebih ringan daripada beban. Jadi maksimal yang bisa diangkat oleh forklift ini yang kita punya ini beban maksimalnya 3 ton gitu. Oke, dari kontrolnya di sini dia ada setir seperti biasa, dia steering system. Namun bedanya dia dengan mobil, kalau pada mobil steering systemnya dia menggerakkan roda depan. Tapi kalau pada forklift yang diarahkannya adalah roda belakang. Nanti pada saat pengerjaan engine sudah kita hidupkan, bisa kita tengok roda mana yang bergerak. Tapi pada forklift ini dia steering systemnya itu ke roda belakang, Oke, di sini dia ada 4 tuas. Oke, ada 4 buah tuas. Ada forklift. Tuas yang ini untuk kecepatan. Jadi dia ada 2 percepatan. Ke depan dia untuk percepatan 1, ke belakang kita tarik dia ke belakang untuk percepatan 2. Tuas yang ini untuk arah pergerakan dari forklift. Kita dorong dia ke depan, maka forklift bisa melaju ke depan. Tapi kalau dia kita tarik ke belakang, nanti forkliftnya akan mundur begitu. Nah, di atas ini adalah tuas hidroliknya. Jadi kontrol hidroliknya di sini. Ini nanti kalau kita lihat ke bawah, dia perginya ke kontrol valve. Oke, yang pertama yang ini tuas untuk silinder til. Kalau kita tarik dorong dia ke depan, maka dia akan melakukan til in. Kalau ke belakang kita tarik, ini dia akan melakukan proses kerja til out. Oke, satu lagi tuas terakhir ini untuk proses lifting. Kalau ke depan kita dorong, maka unit ini akan melakukan pengerjaan lifting, dia akan naik. Tapi kalau ke belakang kita tarik, dia akan turun. Liftingnya akan turun. Oke. Di sini dia juga dilengkapi menggunakan speedo. Banyak beberapa indikator yang bisa kita lihat di sini. Ada suhu, bahan bakar bisa kita tengok di sini. Jam kerja juga ada di sini. Berapa jam kerja? Jadi umumnya alat berat ini itu yang membedakan dia dengan kendaraan ringan. Umumnya alat berat ini tidak berpatokan ke jarak tempuh. Kalau kendaraan ringan biasanya kan 10.000 km, 20.000 km. Tapi kalau alat berat dia berdasarkan jam kerja. 250 jam, 500 jam, 1000 jam itu biasanya ukurannya. Oke. Kontrolernya sama seperti mobil. Di sini ada akselerasi, pedal gas. Lalu di sini ada rem, dan ini koplingnya. Kebetulan dia masih menggunakan kopling manual di sini. Oke. Dan ada juga rem handbrake, rem tangan atau rem parkir. Oke, mungkin itu aja komponen dan fungsi
nama dan fungsi dari komponen-komponen forklift yang kita punya di workshop teknik alat berat. Jadi ini forklift basisnya Toyota dengan kode produksi 60 6FDN 30. Oke, untuk selanjutnya mari kita bahas mengenai dimensi.